Dalam suatu anime, ada tokoh utama mempunyai kekuatan tanpa batas. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama mempunyai kekuatan tanpa batas. Awas saja animenya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama mempunyai kekuatan tanpa batas versi Kairunime. Quanzi Fashi menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berasal dari keluarga tidak terkemuka dan miskin bernama Mofan yang masuk sekolah sihir SMA elit. Untuk masuk ke sekolah elit itu, keluarga Mofan sampai mengorbankan rumahnya. Mofan bercita-cita menjadi penyihir terkenal yang memiliki banyak uang untuk keluarganya. Cerita diawali di saat Mofan tertidur di sebuah bukit. Saat dia terbangun, Mofan seperti berpindah dimensi dari dunia tanpa sihir ke dunia sihir. Sembilan, Hataraku Mau Sama. Karena kalah bertempur dengan Emilia dan pasukannya, Raja Iblis Mau Satan bersama salah satu jenderalnya Alcel melarikan diri dari dunia Ente Isla ke planet bumi, tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Namun, karena di bumi tidak ada sumber kekuatan sihir, mereka berubah menjadi layaknya manusia biasa. Untuk bertahan hidup, Mau memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah restoran makanan cepat saji bernama McDonald. Sementara Alcel tinggal di apartemen untuk mengurus keperluan rumah. Suatu hari di jalan, Mau bertemu dengan seorang gadis bernama Yusa Emi yang ternyata adalah sang pahlawan Emilia. Delapan, Kaze no Stigma. Kazuma Kanagi, remaja 16 tahun yang merupakan seorang putra tertua dari keluarga Kanagi dan juga merupakan seorang pewaris keluarga Kanagi. Semua keluarga Kanagi diwajibkan untuk menguasai teknik Enjutsu, sebuah kemampuan untuk mengendalikan elemen api. Sebagai pewaris selanjutnya dari keluarga Kanagi, Kazuma dijadikan sebagai pemegang sebuah pusaka pedang dengan kekuatan besar bernama Enraiha. Akan tetapi, Kazuma yang ternyata tidak mampu menguasai Enjutsu dan berhasil dikalahkan dalam pertarungan saat melawan sepupunya yang lebih muda bernama Ayano Kanagi. Karena sang ayah kecewa, akhirnya ia membuang Kazuma dari keluarga Kanagi karena ketidakmampuannya dalam menggunakan kekuatan api. 4 tahun. Tujuh, Reikenzan Hoshikuzu Tachi no Utage. 12 tahun yang lalu, peristiwa langka terjadi di Kyushu. Sebuah komet jatuh dan membawa bencana yang tak diketahui dunia. Di saat yang sama, seorang bayi laki-laki bernama Ouriku lahir. Bayi yang jiwanya bersentuhan dengan entitas misterius ini memikul takdir yang tak bisa dielaknya. Sekarang, hampir tak ada lagi yang ingat mengenai peristiwa tersebut. Sementara itu, keluarga kuat dari klan Reiken memutuskan untuk mengadakan ujian masuk untuk menemukan murid paling berbakat. Ouriku pun memutuskan untuk mengikuti ujian ini. 8.
March Kara Hajimaru Isekai Kyouso Kyoku. Menceritakan Ichiro Suzuki, seorang programmer berumur 29 tahun yang tiba-tiba terlempar ke dunia lain. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan kekuatan besar yang membuatnya menjadi salah satu petualang level atas. Dimulailah petualangan yang menghangatkan, terkadang serius, dan cerita haremnya di dunia lain. Lima, God Eater. Tahun 2071, ras manusia telah terdesak ke jurang kepunahan setelah munculnya monster pemakan manusia yang disebut Aragami, yang memiliki kekebalan terhadap persenjataan konvensional. Mereka merusak tanah, menghabiskan hampir semua hal di jalan mereka, dan tidak meninggalkan apapun di belakang mereka. Untuk memerangi mereka, sebuah organisasi bernama Fenrir dibentuk sebagai usaha terakhir untuk menyelamatkan manusia melalui penggunaan God Eater. Manusia spesial yang diinfus dengan sel-sel Oracle yang memungkinkan mereka untuk menggunakan God Arts. Satu-satunya senjata yang diketahui mampu membunuh Aragami. Salah satu God Eater adalah Lenka Utsugi. Tipe baru God Arts mengambil bentuk yang bisa digunakan sebagai pisau dan pistol. Sekarang, sebagai salah satu senjata terbesar Fenrir, Lenka harus menguasai Arch God-nya jika dia ingin memenuhi keinginannya untuk menghapus Aragami untuk selamanya. Monster terus terlahir secara massal, sementara sisa-sisa perjuangan umat manusia yang bertahan hanya God Eater yang berdiri di antara Aragami dengan lengkap dan total penghancuran umat manusia. Hitori no Shita the Outcast. Zhang Chulan adalah seorang mahasiswa biasa yang kemudian terjebak dalam insiden mengerikan yang terjadi di sebuah desa kecil. Saat Chulan berjalan untuk mengunjungi makam kakeknya, dia melihat seorang gadis misterius sedang menggali salah satu makam di area kuburan. Tak lama kemudian, sekelompok zombie mengerikan datang menyerang mereka. Dengan senjata pisau besar, gadis misterius itu melawan para zombie dan segera meninggalkan Chulan begitu saja. Namun di hari berikutnya, Chulan bertemu gadis itu lagi di kampusnya. Sejak saat itu, kehidupan biasa Chulan mulai bergerak lebih cepat dan menyeretnya dalam pertempuran antar pemilik kemampuan khusus. Tiga, Towa no Kun. Anime ini berbentuk movie. Rata-rata tiap episode movie-nya berdurasi 48 menit dengan jumlah 6 episode. Keunikan anime ini adalah karakternya yang keren-keren. Anime ini juga termasuk serius, jarang bikin kamu ketawa tapi terbayarkan dengan adegan pertarungan yang bikin deg-degan. Kisahnya tentang Attractor, sebutan untuk orang-orang yang terbangun kembali dengan kekuatan super. Tokoh utamanya adalah Kwon. Dia merupakan tokoh utama lebih yang kuat dari semua orang, dan dia adalah atraktor yang ingin membebaskan teman sebangsanya karena diburu organisasi jahat. Dua, Saiki Kusuo no Shinan. Lahir dengan memiliki kemampuan supranatural, Saiki Kusuo terlihat memiliki kehidupan yang mudah. Dia memiliki banyak kemampuan ESP, di antaranya kemampuan telepati dan psikokinesis yang memungkinkannya untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Saat masih TK,
Media mulai tertarik dengannya setelah beredar rumor bahwa dia tak pernah sekalipun kalah dalam pertandingan janken. Kejadian itu membuatnya berpikir untuk tidak menggunakan kemampuannya di hadapan orang umum agar tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah seorang psikis. Satu, Hellsing Ultimate. Keberadaan vampir itu nyata. Hellsing, sebuah organisasi rahasia yang disponsori oleh pemerintah Inggris untuk menyembunyikan fakta menakutkan itu dan melindungi penduduk yang tak sadar akan hal itu. Alucard adalah vampir yang sangat kuat dan telah dikendalikan oleh Hellsing selama bertahun-tahun. Entah bagaimana perasaannya menjadi pelayan keluarga Hellsing. Tapi yang jelas dia menikmati pekerjaannya sebagai pembasmi vampir. Akhir-akhir ini aktivitas vampir meningkat. Sebuah kelompok yang dianggap telah mati berencana untuk menjebak Inggris dan mungkin seluruh dunia ke dalam perang. Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama mempunyai kekuatan tanpa batas versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.